Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi al-qail innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi nahana an ittiba'il hawa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi allazina jahadu litakuna kalimatullahi hiyal uliya amma ba'du. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma ubidallahu bi syai'in afdal min fikhin fidin wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi 'abidin. Walikuli syai'in imad wa imadu hadzadin al-fiqh al-hadith. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Marilah kita merenung, berpikir, yakni zikrullah. Dan kita muraqabah, muhasabah terhadap diri kita sendiri. Kita hidup di dunia ini adalah hanya sementara. Di dunia ini adalah hanya lewat. Karena dunia ini adalah medan kita berusaha untuk mencari bekal untuk kesenangan kita nanti di akhirat. Karena sejatinya tempat kita yang sebenarnya adalah alamul akhir. Surga. Orang tua kita, yaitu Nabi Adam alaihi salam, penduduk surga. Dikebumikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keturunannya kita semua tetap akan kembali lagi ke sana. Oleh karena itu, karena kita untuk kembali ke daerah kita yang asal, yang asli, ya maka kita harus bawa bekal. Ya, makanya dunia ini adalah medan perjuangan untuk mencari bekal kita. Maukah kita senang nanti atau maukah kita sengsara menderita selamanya nanti? Jadi kan seperti gini. Kita punya kampung kita di Lampung misalkan. Atau di Banten atau di Purbalingga atau dimanapun lah. Kita tetap suatu waktu kita tetap akan pulang kampung. Oleh karena itu pulang kampung. Masa kita pulang kampung tidak bawa apa-apa? Ya kita menderita lah. Sekian lama kita mengembara. Pas pulang kita tidak bawa apa-apa. Begitupun pulang kita. Kita nanti pulang ke akhirat. Kalau kita selamat sampai ke surga. Kalau kita tidak selamat kita ke neraka. Tapi tetap terminal akhir semua manusia yang beriman kepada Allah. Maka tetap masuk surga walaupun melebu neraka kriyin. Jadi
Walaupun kita masuk neraka dulu, tetap pada akhirnya kita masuk surga kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, jadi kita ini hanya sebentar. Hanya sebentar. Oleh karena kesebentaraan ini, oleh karena kesementaraan ini, ayo. Jangan kita berleha-leha. Ayo. Perbanyakin ibadah. Bersedekah sekemampuan kita. Kalau kita memang orang mampu, sedekah yang banyak. Kalau kita memang orang sederhana, ya bersedekahlah dengan sederhananya. Kalau kita memang orang tidak punya, ya sedekah kita sekemampuan kita. Kalau memang kita tidak punya sama sekali, fa ilam tajidu fa bi kalimatin thayyibah, ya minimal kita dengan kalimah-kalimah basa-basi, dengan tata sopan, tata krama yang baik terhadap manusia, itu pun adalah merupakan sedekah. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang mampu kita haji, naik haji. Yang kita mampu membangun masjid, membangun madrasah, membangun pesantren dan sebagainya. Menyantuni orang-orang fakir, miskin, yatim piatu. Membangun untuk kepentingan bangsa dan sebagainya. Untuk apa itu? Adalah untuk bekal kita nanti di akhirat. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan seandainya kita tidak punya apa-apa, ilmu tidak ada, harta tidak ada, jabatan tidak ada, ini saya beribadah dengan apa? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadahnya manusia dengan kemampuannya. Pasti ada saja kemampuannya manusia. Tidak ada harta, ada tenaga. Tidak ada tenaga, ada harta. Tidak ada harta, tidak ada tenaga. Ya dengan kata-kata yang baik. Apapun itu. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Bahkan di dalam kitab ada diterangkan berbanyak di dalam kitab, seperti di dalam kitab Nihayatuz Zain, ya, di dalam kitab yang lain lah. Di dalam kitab Durrah ada juga. Jadi orang nggak punya gitu. Orang nggak punya. Tapi kita ingin bersedekah tapi nggak ada gitu. Wah, melihat orang mengadakan santunan, wah kita ini ngiler banget. Ya Allah, kapan saya bisa ini menyantuni ini? Wah, benar-benar kita terbawa mimpi lah, ingin menjadi orang dermawan, penyantun. Padahal kita nggak ada sama sekali. Tapi kita bercita-cita di dalam hati kita. Ya Allah, kalau saya memang nanti, kapan saya dijadikan orang yang mampu, kaya raya, saya mau menyantuni orang ini. Berniat di dalam hati. Tapi sampai mati enggak terlaksana, enggak terlaksana sampai menyantuni, sampai membagi-bagi, enggak terlaksana. Tapi ada niat di dalam hati mau melaksanakan itu kalau seandainya kita mampu. Tapi tidak terlaksana, tetap pahala diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti kita menderma, seperti kita menyantuni, padahal tidak menyantuni, cuma niat saja. Oleh karena itu, perbaiki niat. Perbaiki niat. Baguskan niat. Baguskan niat. Karena dengan niat, itulah sesuatu akan terjadi baik buruknya hal sesuatu. Itulah yang perlu kita masukkan ke dalam hati nurani kita. Dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayah terhadap kita sehingga kita bisa melaksanakannya. Karena kalau tidak ada taufik dan hidayah dari Allah, ya, harta banyak, ya, paling ya hanya disimpan-simpan saja. Dipakai perhiasan saja. Pakai gagah-gagahan saja. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita punya harta, punya uang, punya apapun, bejibun. Tapi tidak dipakai ibadah. Na'udzubillahi min dzalik. Karena nanti kepunyaan kita apapun itu akan dihisab, dipinta, disidang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya uang berapa kamu waktu hidup? Punya tanah berapa hektar waktu dulu?
terus hasilnya dikemanakan, dari mana asalnya, itu akan dipertanyakan. Akan dipertanyakan. Makanya banyak harta, kalau kita tidak bisa mengaturnya, adalah menjadi beban kita nanti di akhirat. Lebih baik kita miskin hidup, kalau harta, benda, kepunyaan kita tidak dibelanjakan di jalan Allah. Karena memberatkan kita saja. Nabi Sulaiman, seorang nabi, seorang raja, seorang rasul, kaya raya. Tapi nanti di akhirat, persidangan yang lebih berat. Beliau berat kenapa? Ya terus pemeriksaan, terus karena banyak pertanyaan. Itu seorang nabi, seorang rasul. Oleh karena itu, kalau kita tidak mampu atau tidak bisa atau tidak mau membelanjakan harta kita, kepunyaan kita di jalan Allah, ya lebih utama miskin. Terkecuali kalau kita memang bisa membelanjakan di jalan Allah harta kita, kepunyaan kita, ya luar biasa. Justru balagun ilal akhirah, bisa menjadikan kita bahagia senang di akhirat kalau kita punya harta, punya kekuasaan, punya kemampuan, kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita sekarang langsung aja ke acara inti, yaitu pengijazahan. Ini perlu kita buktikan, perlu kita amalkan. Kalau kita ini amalkan, kalau kita ini benar-benar aplikasikan, ini adalah ada testimoni di zaman para sahabat dulu. Tapi di zaman-zaman kebelakangan sekarang juga banyak yang membuktikan, terbukti maksudnya. Tapi pertama, tulis dulu hadorotnya. Jadi ini, kalau kita amalkan, jadi uang atau emas langsung diantar malaikat ke kita. Langsung diantar oleh malaikat ke kita. Subhanallah. Tapi perlu Al-Fakir bicara sebentar, ngobrol gitu. Yang dulu aja. Ada seorang hamba Allah. Miskinnya tidak ketulungan banget miskin. Jadi makan pagi, sore, tidak itu bukan hanya basa-basi, beneran. Kadang-kadang seharian tidak ketemu makan. Di suatu hari, dia memang seperti itu pekerjaannya. Dia langsung ke masjid pada hari Jumat. Pada hari Jumat dia ke masjid. Pas setelah dari masjid, jadi kan subuh Jumat itu jam 4 dia ke masjid. Terus sampai pagi, sampai siang, enggak pulang. Baca apa di masjid? Ya dia baca sholawat, baca istighfar, baca tahmid, tahlil, takbir. Setelah itu dengan tidak disangka-sangka, pas dia melihat di depan dia, ada satu gembolan. Pas gembolan itu ya, dia nggak tahu apa-apa gitu kan. Pas tahu gembolan, pas dia ambil, pas diambil itu, pas datang ke rumah, Pan istrinya bawel nih, pada nanya, itu apa, itu apa? Oh itu emas katanya, emas. Apa istrinya, wah emas dari mana istrinya? Langsung istrinya malah marah-marah, ngomel-ngomel. Pas dibuka, emas beneran. Subhanallah. Bahkan pas dibawa ke toko itu, ya toko enggak kebayar. Ya saking banyaknya emas itu. Subhanallah. Jadi ini, aurad ini memang dicatat ya, dicatat. Jadi kalau kita mau mengamalkan biniatil ibadah,
silahkan. Ini Al-Fakir dijajakan. Pertama, tulis dulu hadaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina Nabi Mustafa Sayyidina Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wila hadrati sultanil auliya Sayyidi Syabdul Qadir Al-Jilani qadasallahu sirrah. Wila hadrati jami ulama illahi tarfil masyarik wal maghrib. Wa khususan ila hadrati Sayyidi Ustadi Sayyid Asdamil Afrisan. Khususan hadrati Sayyid Ustadi man ajajani hadza. Khususan hadrati Abi Wami. Wila hadrati jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Syai'ulillahi numul Fatihah. Jadi ini hadarat, kalau mau ditambah silahkan. Kalau kita punya guru atau ada punya alamat ya sepuh yang berkaromat ya mau ditambahkan silahkan. Kalau mau asli saja nggak apa-apa. Jadi pertama kita baca itu adalah istighfar. Istighfar baca 1101. Sholawat 1101. Terus tahmid. Tahmid ya. 1101. Tahlil 1101. Takbir 1101. Jadi sama 1101 sama. Jadi tahmid ya, tahmid. Takbir, tahlil ya. Itu subhanallah, 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 subhanallah. Atau subhanallah bihamdi subhanallah boleh. Atau subhanallah, subhanallah boleh. Terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, itulah. Tapi jumlahnya 1101. 1101. Jadi kita ini harus dibacanya harus hari Jumat. Hari Jumat, jadi kita sholat subuh berjamaah di masjid. Terus habis sholat subuh kita jangan pulang. Dan baca aurad seperti tadi setelah baca hadarat. Kita tujuannya adalah lillahi ta'ala. Dan kita ini harus puasa. Puasanya 3 hari. Jadi hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Ini kita dawamkan. Lakukan seperti itu. Insya Allah semoga Allah mengijabah. Bagi Allah mudah. Tidak ada yang berat. Tidak ada yang susah. Kalau Allah menghendaki. Insya Allah kita bisa diantar uang atau emas langsung oleh malaikat. Ya tentu ini adalah izin Allah. Tentu ini adalah kudrat Allah dan berkah Nabi besar Nabi Muhammad SAW dan haknya yang kita baca kalimat itu. Ini Al-Fakir sekali lagi jajakan untuk semua. Siapa saja yang mendengarkan, yang menemukan, silahkan tafadhol amalkan. Biniyati dzikri, biniyatin ibadah ilallah. Dan semoga ini menjadikan wasilah kita diturunin rahmat Allah. Dan diberi apa yang kita minta, apa yang kita mau, walaupun kita tidak diucapkan. Sekian demikian, terima kasih. Al-afu minkum. Innallaha ma'ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.